Lalu bagaimana dengan orang yang suka menolong hewan peliharaan ketika susah dan kesulitan? Apakah ini termasuk perkara ma'ruf yang bernilai pahala di hadapan Allah atau seperti apa? Iya, kita sebagai orang mukmin itu memang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah untuk punya sikap ma'ruf, sikap baik, yaitu ma'ruf, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, menolong pada setiap yang bernyawa itu mendapatkan pahala karena ada sikap ma'ruf di situ. Ya. Bahkan dulu pernah diriwayatkan ada seseorang itu memberi kalbun, segawon. Ya, saya mau bilang anjing kok nggak enak ya. Ada seseorang itu yang memberi minum segawon ini, kalbun ini tadi, ketika kehausan. Ya, disebutkan dalam riwayat, bainama rajulun yamshi fi tariqin ishtadda alaihi al-'atashu. Ya, pernah seorang laki-laki berjalan di jalan, kemudian ishtadda alaihi al-'atashu. Dia merasakan sangat-sangat kehausan. Fawajada bi'ron, kemudian dia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha fasyariba. Kemudian dia turun ke sumur itu lantas minum. Summa kharaja. Setelah selesai, hausnya hilang, dahaganya hilang, dia naik. Artinya naik lagi ke atas sumur. Begitu sampai ke atas, fa'idha huwa qalbun yalhathu ya'kulus sara minal 'atashi. Begitu sampai ke atas, dia mendapati seekor kalbun, segawon, itu menjilat-jilat tanah saking hausnya. Jadi menjulur-julurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah asaro saking hausnya. Keadaan ini tadi, keadaan anjing ini tadi, segawon ini tadi sama persis dengan keadaan orang ini tadi yang ketika kehausan. Maka faqala rajul, orang tadi, seorang laki-laki tadi, setelah melihat keadaan anjing yang seperti itu, sangat-sangat kehausan sampai menjulur-julur lidahnya, menjulur-julurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah, dia berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal qalba minal 'atashi mislul ladzi kana balagha minni. Rasa haus telah menimpa anjing ini, telah menimpa segawon ini sebagaimana rasa haus itu yang tadi menimpa diriku, sehingga sama-sama sangat-sangat kehausan. Kemudian setelah itu laki-laki tadi turun, fanazalal bi'ra, turun lagi ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian khufnya, jadi sepatunya tidak sama dengan sepatu kita, namanya khuf. Khuf itu sepatu yang menutup sampai mata kaki. Nah, sepatu kita ini kita penuhi air, ya entek tekan dhuwur sumur wis entek. Nah, itu sepatu khuf itu yang sepatu yang sampai menutup mata kaki. Kalau sekarang ya mudahnya sepatu boot lah. Kita analogikan sekarang ya gambaran mudahnya sepatu boot. Itu dipenuhi. Ya jangan tanya, dulu kan belum ada sepatu boot nih loh. Itu hanya gambaran mudahnya. Sepatunya itu dipenuhi air. Famala khuffahu ma'an. Ya. Summa amsakahu bifihi. Nah, kemudian dengan sepatu itu yang penuh air, sepatunya dipegang dibawa dengan mulutnya. Lantas dia naik ke atas. Sampai atas fasaqal qalba.
sampai atas, kemudian memberi minum anjing yang kehausan tadi. Hal itu dilakukan oleh orang laki-laki tadi. Nah, maka fasyakarallahu lahu, Allah pun berterima kasih kepadanya, orang tadi yang memberi seekor anjing minum yang sangat kehausan tadi, memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Ini perbuatan yang ma'ruf, sikap yang ma'ruf. Faghfarolahu, dan Allah pun mengampuni dosa orang tadi. Nah, melihat itu, kisah itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahal wa inna lana min fi hadhil bahaim la ajrun, apakah kita ketika menolong binatang-binatang ini kita akan mendapatkan pahala? Jawab Nabi, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, menolong pada setiap yang bernyawa mendapatkan pahala. Karena itu sikap ma'ruf dari seorang muslim, dari seorang mukmin, hatta sampai memberi minum anjing atau hewan yang sangat kehausan pun dilakukan, meskipun dengan cara dia harus turun ke sumur, ya, turun ke sumur, memenuhi sepatunya, kemudian membawa sepatu yang penuh air tadi dengan mulutnya. Ini gambaran perjuangan yang begitu luar biasa untuk sekedar memberi minum kepada hewan. Luar biasa, turun ke sumur, karena dulu tidak seperti ini alatnya. Kalau sekarang mudah. Dulu sampai turun ke sumur, sepatunya dipenuhi air, setelah itu digigit dengan mulutnya karena tangannya untuk pegangan naik ke atas. Kan usahanya luar biasa. Sampai atas diberikan minum itu kepada anjing tadi yang sangat kehausan. Itu ternyata satu sikap ma'ruf yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang menyiksa binatang itu bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, audzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang wanita, seorang perempuan yang disiksa hanya gara-gara dia punya seekor kucing yang dikurung di kandang. Kucingnya mati, tidak diberi makan dan minum, hanya dikurung di kandang saja. Setelah itu ditinggal pergi, kucingnya mati. Ini bukan hanya kucing saja, berlaku pada semuanya, entah burung, entah yang lain-lain, hewan yang dibenarkan untuk dipelihara. Kok dikurung di kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai mati. Oh, ini bisa menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Dakholat fiha an-nara, hanya gara-gara kucing yang dia kandang, dia kurung, kemudian mati. Maka ini bisa menjadikan dirinya masuk ke neraka. Lahiya at'amatha wasaqatha idhiya habasatha, karena dia hanya ngurung ngandang kucingnya saja tanpa memberi makan, tanpa memberi minum. Ya mati. Kucing itu makhluk yang bernyawa. Nek dikurung tok, tidak diberi makan minum, ya dia tidak bisa mencari makan sendiri, maka mati. Nah, ini menjadi penyebab dirinya masuk neraka, disiksa dalam neraka. Walahiyat tarokatha takulu min khasyashil ardi. Dia juga tidak melepaskan. Jadi mung di kandang tok, ora dipakani, ora diombeni, di kandang tok. Andai kata kucing itu dilepas, dia bisa mencari makan sendiri, bisa makan serangga-serangga tanah, khasyashul ard. Coba kita lihat, kucing itu dilepas, lebih lemu, lebih gemuk. Ya, kucing kita lepas dekat pasar, itu lebih gemuk, kucingnya lemu-lemu. Ya diingoni ora dipakani, tinggal lunga.
pulang-pulang mati, itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Maka yang punya hewan-hewan piaraan ini openi dengan baik. Nah, jangan sampai kesibukannya melupakan bahwa ada satu dalam tanggungan panjenengan, satu nyawa yang harus diurusi dalam tanggungan jenengan. Harus diberi makan yang baik, diberi minum yang baik. Kalau sakit, ya diobatkan. Kewan itu kalau sakit ya pingin sembuh, nek ditakoni ngono nek iso jawab, kita paham bahasanya, itu ya pingin sembuh. Ora kok terus walah lara ya bentokne kewane. Bukan begitu. Kalau ngopeni tahu sakit hewan piaraannya, ya, tidak hanya beri makan minum saja, usahakan. Kan dokter hewan banyak sekarang. Obatkan ke dokter hewan. Gelem ngopeni ya gelem tanggung jawab. Kalau sakit ya diobatkan. Andai kata kita bisa paham, bisa komunikasi dengan binatang, misalnya dia akan jawab, gelem tak periksa ke, mesti jawab. Tidak perlu kita minta kewane wis njaluk dhewe. Pak atau Mas, aku loro periksakno. Mesti begitu. Karena tidak bisa, maka fitrah kita, rasa sayang kita pada makhluk hidup itu harus jalan, harus peka. Kalau punya peliharaan sakit, ya diupeni. Periksake, beri makan, beri minum, biar tetap sehat, biar tidak kelaparan. Jangan sampai hanya gara-gara hewan peliharaan yang kita pelihara menyebabkan diri ini masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, ada lagi.